Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rini Landari. NIM 4022379, kelas PSC semester 4. Di sini saya akan melakukan pengujian analisis regresi data panel CEM dari kelompok 2. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian yaitu langkah-langkah pengujian. Yang pertama, pengujian deskriptif, pengujian multikoritas. Ketiga, modal CAM, FEM, REM, uji normalitas modal terbaik, uji Houseman, uji CO, uji LM, uji heterosiditas, uji autokorelasi, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Selanjutnya itu contoh kasusnya itu suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh variabel NPF dan bobot terhadap variabel 6 periode 2020 sampai 2022. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian diffuse. Data bentuknya itu seperti ini, ada norm, NPF, bobot. Lalu kita copy. Kita copy. Lalu kita masuk ke diffuse. Kita pilih file, new, work file. Lalu untuk work file tipe, kita pilih balance panel. Untuk frekuensinya kita pilih quarterly. Tahunnya 2020 sampai 2022. Untuk number of cross sectionnya 3. Lalu kita klik OK, klik quick empty group, lalu kita scroll paling atas, lalu copy untuk data tadi. Yang pertama itu kita melakukan pengujian deskriptif. Klik view, deskriptif status, common sample. Ini termasuk hasil deskriptif. Ini untuk pengujian hasil deskriptif. Selanjutnya, lalu kita paste name, for 1 underscore deskriptif. Lalu klik OK, ini hilangin. Lalu kita menguji yang kedua itu pengujian uji multikoritas. Pertama itu view, pilih covariation analysis, kita pilih collection, lalu yang covariance dihilangin, lalu pencet ini. Untuk layoutnya kita pilih single table, lalu pencet ini. Untuk hasilnya uji multikoritas. Kriteria multikoritas terjadi ketika korelasi antara variabel lebih dari 0,9. Tidak terjadi multikoritas karena korelasi antara NPF dan bobot 0,001 kurang dari 0,001.
09. Lalu kita paste name per 2 uji multikoritas. Selanjutnya kita melakukan pengujian model masing-masing. Kita klik estimate correction, lalu kita menanam spasi 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 NPF spasi logo. Lalu kita pilih panel option, cross exception none, periodnya none, lalu klik OK. Ini untuk penghasilan model jam. Lalu name, lalu kita klik name, kita nama underscore jam. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian M. Kita klik view, fixed atau random perspective, kita pilih omit random perspective, lalu kita paste name underscore kita lihat hasilnya. Untuk hasil uji LM kita bisa melihat di Volkswagen. Itu cara membacanya. Kalau H0 modal jam lebih baik dibandingkan modal RAM. H1 modal RAM lebih baik dibandingkan modal jam. Nilai probnya 0,21 0,215 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak Hano dan dapat disimpulkan bahwa RAM lebih baik dibanding RAM. Selanjutnya kita melakukan pengujian RAM. Lalu kita klik quick dan ketik group estimation 6 spasi J spasi NP spasi logo. Kita pilih panel optionnya yang cross section fixed, lalu kita klik kita lihat hasilnya. Selanjutnya kita name underscore time. Kita klik OK. Selanjutnya kita melakukan pengujian uji jauh. Kita klik view, fixed randomly, red to that fixed equation. Kita lihat cross section. Kita lihat hasilnya. Untuk membacanya, H0 modal jam lebih baik dibanding modal ban. H1
itu model PEM lebih baik dibanding model JAM. Nilai prof 0,0910 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa JAM lebih baik dibandingkan PEM. Uji LM model JAM lebih baik dibandingkan model PEM. Uji COW model JAM lebih baik dibanding model PEM. Model terbaiknya adalah JAM. Kita kembali ke Agus. Kita trace name dari uji COW model terbaiknya yaitu adalah JAM. Lalu kita klik 2 kali JAM, kita trace name underscore 5 model terbaik kita lihat hasil ini modal JAM terbaiknya. Lakukan pengujian asumsi klasik. Kita review residual diagnostik histogram kita trace name normalitas standar hasilnya. Uji normalitas bisa dilihat dari probability H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Nilai prof 0,363 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan residual berdistribusi. Selanjutnya kita melakukan pengujian autokorelasi. Kita klik view residual diagnostik cross evidence test. Lalu kita trace name output autokorelasi. Kita lihat pengujian autokorelasi bisa dilihat dari bagan LM, besaran caleg LM, besaran CGLM, dan mengambilnya dari graf. Kesimpulannya, H0 tidak terjadi autokorelasi, H1 terjadi autokorelasi. Nilai prof bagan LM 0,0690 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Jadi kita melakukan pengujian hetero. Kita review residual diagnostik, kita pilih heteroscedastic. Kita klik this name underscore 8 heterositas. Oke, kita lihat
dilihat dari probability-nya itu artinya H0 tidak terjadi heterositas, H1 terjadi heterositas. Ini Prof. Lihat radio sebesar 0,000, maka kurang dari 0,05, maka setelah H0 terjadi heterositas pada modal. Itu set. Modal terbaiknya itu dari sudah terbaik jam itu dari profession 3 ini itu negatif 2,372 dikurangi 0,068 bintang NPF itu ditambah 0,039 bintang pokok it ditambah IT. Selanjutnya interpretasi modal dan nilai konstanta sebesar negatif 2,372. Ini adalah konstanta dalam model regresi. NPF nilai koefisien NPF sebesar 0 negatif 0,068 menunjukkan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap variabel 0. Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit NPF akan menurunkan nilai variabel dependen sebesar 0,068405 dengan asumsi variabel lain tetap. Bahwa nilai koefisien bagus sebesar 0,039 menunjukkan bahwa Bobo memberikan pengaruh terhadap positif terhadap 6. Semakin besar Bobo, maka 6 semakin besar. Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit Bobo akan meningkatkan variabel dependen sebesar 0,039251 dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya itu uji T. Itu dari NPF grafnya. Cara membacanya H0 NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap 6. H1 NPF berpengaruh signifikan terhadap 6 nilai. Graf 0,365 lebih besar dari 0,05, maka dikalkulasi H0 dan dapat disimpulkan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap 6. Untuk uji T Bobo H0 Bobo tidak berpengaruh signifikan terhadap 6. HA Bobo berpengaruh signifikan terhadap 6. Nilai Prof 0,001 lebih kurang dari 0,05, maka kalau H0 dan dapat disimpulkan Bobo berpengaruh signifikan terhadap 6. Uji F-nya itu H0 NPF dan Bobo tidak berpengaruh signifikan terhadap 6. H1 NPF dan Bobo berpengaruh signifikan terhadap 6. Nilai Prof-nya 0,00, maka kurang dari 0,5, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan NPF dan Bobo berpengaruh signifikan terhadap 6. Koefisiensi determinasinya itu diambil dari terkuat nilai adjuat sebesar 0,357 menunjukkan bahwa NPF dan Bobo mampu menjelaskan
35,75%. 5,7% atau 0,357 dikali 100. Variasi 6. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Sekian dari saya. Belajar banyak, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.